Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Kesempatan kali ini adalah tanggal 9 September 2021. Saya akan membahas sekitar 30-an saham untuk besok, tanggal 10 September 2021. Baik, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya, bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading. Teman-teman mesti berhati-hati adanya channel palsu, grup palsu, fake, ataupun cloning group yang namanya mirip atau logonya sama dengan logo yang saya gunakan MS Trade. Kemudian teman-teman juga mesti berhati-hati adanya komentar palsu di channel YouTube saya yang ujung-ujungnya juga menawarkan titip dana trading, konsultasi trading seperti itu. Jika teman-teman komentar yang asli hanya yang ada highlightnya dan channel saya hanya yang ada tertulis di atas itu. Oke teman-teman, bahasanya masih seputar 32 saham, 30-an saham yang saya ambil dari watchlist saya, watchlist saham yang saya miliki. Beberapa watchlist ini saya olah lagi, teman-teman nih, saya olah lagi, saya ambil yang masih ada prospek seperti itu. Ya, sebagian mungkin sebenarnya tetap ada prospek ya yang masuk ke list saya, cuman mungkin cara pergerakan lagi tidak bagus. Bisa jadi seperti itu. Baik teman-teman, kita akan langsung menuju ke bahasan. Kita ke IHSG-nya dulu. Kita akan tengok kondisi IHSG-nya seperti apa. Kalau kemarin IHSG-nya turun, ya, turun di bawah support ya, di bawah MA200, di bawah support. Yaitu support kemarin yang di 6036 tembus. Terus hari ini juga ngetes lagi teman-teman di 61 yang saya garis ini. 61 hari ini dites ya, itu di 5977. Ini benar-benar nurut Fibo ya teman-teman ya. Ini di sini juga yang di sebelumnya itu di 5932 juga nurut Fibonya, yang hari ini ngetes juga nurut sekali di Fibonya di 5977. Hanya sebentar terus closingnya berhasil kembali lagi di atas support 6039. Jadi ngetes support 2 ya teman-teman. Kalau sama MA200 ada 3 tes yang dites ya. Yaitu MA200-nya di 6061, kemudian support pertamanya di 6036 dan kemudian 5976. Closingnya berhasil mantul dari support yang ada di 5979, kemudian berhasil menembus resistan 6037 dan berhasil closing di atas MA200-nya. Ini cukup oke sih teman-teman. Jadi sudah 2 kali terjadi ketika IHSG hampir menyentuh, bahkan 3 kali ya, ketika hampir menyentuh MA200 atau sudah menyentuh, kembali lagi bermain di atas MA200. Anyway teman-teman, apapun yang terjadi di IHSG kita tidak tidak ambil pusing saja, karena tetap saja ada saham-saham yang bergerak. Oke, kita lihat hari ini untuk saham penggerak indeks mix ya teman-teman, ada yang hijau, ada yang merah seperti itu. Seperti BCA hijau, Telkom, BRI, Astra International, kemudian ada Cepin. Nah, Cepin di luar dugaan teman-teman ya, di luar dugaan hari ini bermain cantik. BRPT juga, kemudian ada United Tractor. Ya, seperti itu. Kalau kita tarik ke bawah ada lagi banyak ya teman-teman. Tapi biasanya kita ambil cukup 20 besar atau 10 besar saja. Oke teman-teman, beberapa saham yang kemarin saya analisa tanggal 9, kita akan tengok sekilas dulu. Sekilas dulu saham yang kemarin ya, ada Indo Tambang Raya oke masih. Kemudian ada TKIM juga masih boleh dibilang belum kemana-mana. Multipolar ya masih stay di situ. MTDL bagus ya. MPPA masih di tempat. Adikarya, Wika, PTPP, WSKT masih hitungannya untuk Adikarya ya tetap aja koreksi sedikit tapi dia mantul. Kemudian ini nanti saya bahas tersendiri. SMRA bagus, Pawon, BSD overall oke. Baik teman-teman, langsung saja ke saham-saham yang mau saya analisa untuk besok. Oke, yang pertama adalah United Tractor. United Tractor kemarin naik terus terkoreksi. Nah, kalau kita lihat dulu ya teman-teman, yang garis kuning ini adalah targetnya dia. Target di double bottom atau triple bottom bahkan ya. Ini ada target di sini sekaligus dekat dengan MA 200-nya. Nah, koreksi kemarin kita kedalaman
koreksinya. Ini saya singkirkan dulu untuk melihat kedalaman koreksi dari United Tractor kemarin. Nah, kemarin terkoreksi hanya sampai 38, jadi koreksi ringan aja ya teman-teman. Dalam tren naik ini dia terkoreksi 23 sampai 38 dan mantul hari ini hampir tembus naiknya. Kalau misalkan hari besok bisa berhasil menembus di 21.950, ada peluang akan menuju ke MA 200-nya di 22.350 dan resistan berikutnya ada di 22.660. Oke teman-teman, berikutnya adalah Cepin. Cepin dalam pola saya adalah seperti ini. Ini adalah satu resistan, ini bawah ada support. Dengan pola dari Cepin ini adalah seperti ini. Jadi kalau teman-teman melihat pola seperti ini, maka kalau masuk Cepin usahakan adalah belinya di bawah ya. Ini di sekitar 6.000 dan jualan di sekitar resistan di 6.600. Memang polanya dia masih seperti itu. Kecuali dia udah break ya. Break akan membentuk satu atap baru, lantai baru dia mungkin akan bermain lagi seperti itu atau enggak, tergantung kekuatan dia menembusnya. Nah, Cepin ini kenapa nggak bisa kedeteksi di tape read atau saya update, nggak bisa live update? Karena Cepin nggak masuk ke saya, standby saya bukan di layar itu, jadi kebiasaan saya di layar ini ya, jadi Cepin nggak kebaca memang seperti itu. Walaupun sebenarnya kalau saya set ke sini ke 9 September, nah ini harusnya Cepin nggak ada. Kemarin nggak saya bahas, jadi saya nggak lihat ya tadi teman-teman. Terus seharian juga nggak di depan layar terus. Ini biasanya sih kalau ada pergerakan saya set di sini dia bisa kebaca pergerakannya. Tapi hari ini saya nggak begitu full di depan layar. Baik teman-teman, berikutnya adalah MTDL. MTDL kemarin saya bahas karena ada satu pola sideways, terus dia kecenderungannya adalah sebenarnya kecenderungan dia adalah higher low ya, titik low-nya dia lebih tinggi seperti ini dengan pola yang mirip seperti triangle seperti ini sehingga jebol ke atas ya. Hari ini dia berangkat dari supportnya di 2685, resistan ada di 2925 ya teman-teman, masih belum berhasil menembus resistan di 2925. Sehingga untuk support ya, dia masih di 2782 dan berikutnya di 2685. Oke teman-teman, berikutnya adalah Akra. Akra, satu quote penting saya dalam trading adalah bahwa barang yang ditekan itu atau barang yang ditekan turun itu biasanya dia akan ada perlawanan ya, akan ada perlawanan. Ini sudah terlalu banyak Fibo saya tarik nih. Intinya sih dia sudah cukup ekstrim tekanannya kemarin sehingga hari ini mantul. Nah, kita lihat berapa sih sebenarnya dia terkoreksi. Kita singkirkan dulu Fibo-Fibonya ini semua, kita singkirkan dulu ya. Kita bersihkan dulu. Oke. Ya, kita tarik Fibonya ya, teman-teman. Koreksinya kemarin sampai sini saja. Nah, dia terkoreksi memang cukup ekstrim kemarin ya, teman-teman. Koreksi kemarin dia memang ekstrim, koreksinya sampai lebih dari 50 retracement, hampir 61. Sehingga memang kalau dia mantul dari 61 kuat, itu ada target ke 38 dan hari ini kecapai teman-teman. Memang salah satu kebiasaan di Fibonacci, apabila koreksi tidak kuat di 38, tidak kuat di 38 dengan meyakinkan, maka biasanya tidak ke 50 tapi langsung ke 61. Dan di sini kalau kita lihat tidak kecapai sih di 61, tapi hampir menyentuh, terus dia rejection hari ini. Kemarin sebenarnya ada rejection sedikit. Hari ini open langsung ditarik menembus dua resistan 50 dan 38 dan closing di atas 38, berarti ada kemungkinan dia akan kembali melanjutkan kenaikannya. Oke teman-teman, berikutnya adalah Astra International. Dalam tren turun nih Astra ya, dia sudah menembus resistan 23, resistan pertama, resistan kedua dia belum berhasil, sekaligus ini adalah MA 200-nya. Nah teman-teman, kalau kita lihat Astra dalam tren naik ini sebenarnya kalau kita lihat pergerakannya cukup rutin ya, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun seperti itu. Jadi polanya bagi teman-teman yang suka trading di Astra International seharusnya sudah cukup hafal dengan pola-pola seperti itu. Nah, koreksinya kemarin seberapa dalam kita lihat.
Koreksi kemarin hanya sampai 23 lebih sedikit teman-teman, 23 retracement lebih sedikit. Seperti ini ya, 23. Jadi kalau teman-teman yang antri di 23 dapat barang dan hari ini berlanjut naik, ini tepat di resistan. Kalau misalkan besok market bagus, kondisi bagus, dia akan mencoba untuk menembus SMA 200-nya di 5485 dan resistan berikutnya di 5780. Baik teman-teman, berikutnya adalah ASA. ASA ini dalam tren naik dia terkoreksi sudah sekitar 3 kali, 1, 2, 3 di 61. Dan hari ini juga sudah ada upaya perlawanan naik lagi namun belum berhasil ke 38. Jadi karena dia mantul dari 61 retracement di 2500, maka memang dia ada target penguatan sampai 2670. Baik teman-teman, berikutnya adalah IMJS. IMJS kemarin kan koreksi cukup ekstrim dan dilanjutkan dengan koreksi hari ini juga yang masih cukup ekstrim teman-teman ya. Kemarin terkoreksi, hari ini lanjut koreksi masih cukup ekstrim. Kita lihat kalau dari awal tren, koreksinya dia itu sudah sampai di berapa? Oke, kita akan coba gambarkan dari awal tren sini. Ya, koreksi dia hari ini hanya sampai 23 lebih sedikit ya. Dan mantul saat ini sehingga untuk supportnya dia masih ada di 550. Resistan berikutnya ya kalau candle ada di 605 dan berikutnya dari 631. Masih bagus pergerakannya. Oke teman-teman, berikutnya adalah Indosat ya. Indosat, kita akan cek dulu pergerakan harga Indosat. Ya, Indosat hari ini menguat lagi setelah kemarin terkoreksi sangat ringan ya, hitungannya ringan seperti itu. Nih kita lihat untuk Indosat. Oke sebentar, tarik dulu. Dalam tren turun ini dia sudah sampai 61 sebenarnya 3 hari yang lalu, 3 hari bursa yang lalu. Terus ini hari ini terkoreksi lagi sebenarnya, terus dia kembali lagi ke atas. Jadi memang ini masih konsolidasi dengan resistan ada di 6.762, supportnya dia ada di 6.560. Ya, Indo Semen Tunggal Prakarsa, teman-teman, yang kemarin terkoreksi, itu koreksinya kemarin sampai 38. Hari ini mencoba naik menembus resistan 23,6 namun belum berhasil, sehingga untuk support masih sama dengan kemarin di 10.392. Untuk resistan ada di 10.800. Koreksinya ringan aja ini ya. Oke, kemudian SMGR ini koreksinya sampai 50 kemarin, dari ini mencoba untuk naik dari 50. Ini karena dia mendekati 61 ada target dia penguatan sampai ke 8.850 atau di 38 retracement. Hari ini hampir kecapai. Ya, biasanya ada kalau tidak kuat di 38 maka peluang ke 61 retracement tuh terbuka lebar. Walaupun ini tidak kesentuh ya, 61-nya tidak kesentuh. Kalau teman-teman lihat dia belum sampai 61 dia sudah mantul karena memang di sini ada history price sebelumnya nih di sini. Nah, ini adalah historik harga sebelumnya yang terjadi rejection di situ. Oke teman-teman, berikutnya gudang garam. Gudang garam saat ini mencoba untuk masuk lagi ke area konsolidasi yang saya bikin. Terus ini yang mesti diperhatikan adalah di 23,6 retracement atau di 33,835 ini adalah resistan. Kalau dia tembus dari situ baru cantik ya, karena dia sudah keluar dari konsolidasi. Perhatikan saja di 33.834. Oke teman-teman, di luar dugaan hari ini untuk trio metal ini pergerakannya cukup menarik ya, cukup menyita perhatian juga sore-sore ya, bergerak seperti itu walaupun pergerakannya belum cukup lebar. Karena kalau kita lihat di area sini dia masih ngeruntel atau masih konsol, walaupun kalau kita lihat ada satu kecenderungan naik ya, masih konsolidasi tapi ada kecenderungannya naik, sehingga kalau kita lihat polanya kenaikan ini adalah seperti satu price channel ya, seperti ini, seperti satu price channel. Kalau kita copy kita tambah seperti ini, nah satu price channel naik ya teman-teman. Atau mungkin malah bisa di sini, mungkin malah bisa di
Sini kita lihat aja nanti. Nggak pas, lebih pas yang di tempat tadi ya. Oke, itu aja. Sekarang dia berhasil menembus 38,2 retracement. Supportnya dia ada di 2400. Ini dia lebih tinggi sejak 6 Agustus. Bagus ini pergerakan dari Antam ini. Ini resistan dia ada di 2480. Kemudian Inco ya, teman-teman. Ini juga harganya masih berkumpul jadi satu, masih ngeruntel lah istilahnya, masih konsolidasi seperti itu. Di sini dia masih ada satu sideways area. Dalam tren koreksi kemarin, dalam tren kenaikan kemarin dia terkoreksi hanya sampai 50. Tetapi selepas dari 50 ini dia konsolidasi di sini. Masih belum menarik sih kalau dia belum keluar dari konsolidasinya itu. Untuk support dia ada di 5031, resistan ada di 5250. Demikian pula untuk TINS juga sama. Dia juga masih terkonsolidasi dalam tren naik, dalam tren turun kecil ini ya teman-teman. Dia menembus resistan 2338 aja balik. Jadi masih untuk tren turun ini dia masih belum cukup kuat untuk naik karena dia kembali lagi ke 23, sekitar 23. Dia akan bagus kalau ada di atas 1550. Oke teman-teman, berikutnya adalah INKP. INKP ini saya kemarin memantau ini barang kebiasaannya adalah ketika naik berapa hari akan turun. Ini juga udah lebih dari seminggu dia masih di situ. Nah, apakah dia akan melanjutkan kenaikannya? Karena ini rasanya kok dia malas untuk turun. Untuk INKP, supportnya ada di 7.690 atau 7.700, resistan 8.210. TKIM juga demikian teman-teman ya, ini juga sudah lebih dari 7 hari ya konsolidasi di area sini. Apakah konsolidasi ini akan membuahkan breakout atau enggak? Kalau kita lihat kok ini malas untuk turun seperti itu ya. SM merah teman-teman, SM merah dalam 4 hari terakhir dia tidak terkoreksi dalam. Koreksi hanya kemarin saja dan hari ini sudah kembali lagi. Boleh dibilang ini consolidation after break, atau setelah break kemarin dia konsolidasi. Supportnya dia ada di 870, resistan ada di 900. Akuan juga sama, masih menapakin jalur uptrend price channelnya ya. Jadi terkoreksi tepat di support uptrend price channelnya, yaitu di 451, resistan ada di 465. BSD pun sebenarnya demikian juga ya, dalam tren naik ini dia udah ketemu resistan 23, 2 hari dia naik. Hari ini cukup dalam sebenarnya, tetapi dia kembali lagi ke resistan, menembus resistan dan tepat sehingga menjadi support ya, 996. Kalau kita lihat dalam tren naik ini koreksi dia sampai 50. Jadi kalau teman-teman yang sudah memahami Fibonacci, kalau mau antri dari tren ini aja, antri di 50, di 960 dapat ya. Oke, berikutnya adalah CTRA ya. Ini sama juga dengan saham-saham yang mengalami konsolidasi after break, setelah break. Tapi kalau kita lihat di CTRA ini, di sini memang dia ada satu area resistan ya. Jadi kalau dia bisa berhasil di atas 1000, bagus. Baru kemudian ya 1000 sampai 1020 lah. Baru dia ada resistan lagi 1020 ya di sini di 38,2 retracement. Oke teman-teman, berikutnya adalah CCSI ya. CCSI dalam tren naik kemarin koreksinya dia sampai 50, tapi dia sampai 50 dia kan ngetes lagi 50, 50, 38, 23. Jadi tes dan retest saja ini. Jadi naik, tembus 23 retracement, 38 retracement, 50, 50 nembus lagi ke 38, 23 lagi terus seperti itu dengan pola yang sebenarnya cukup terbaca. Hari ini mencoba untuk naik. Kita lihat koreksinya dari tren ini saja dia terkoreksi hanya sampai 23 teman-teman. Kalau teman-teman tarik trennya ini terus cari koreksinya, koreksi dari swing low ini ke swing high ini hanyalah sampai 38,2.
Baik teman-teman, berikutnya Friend. Friend sudah ada, dia ada di support. Apakah dia masih akan mengambil support yang ada di bawahnya? Yaitu di sini. Karena hari ini sudah ada pantulan dan closingnya adalah tepat di supportnya. Tepat di supportnya. Jadi yang saya ambil hanya tren turun ini teman-teman ya. Apakah nanti untuk Friend ini akan terjadi double, ini bukan double top ya, ini ya istilahnya dia ngetes 2 kali karena ini sempat disentuh lebih rendah ya teman-teman. Tapi kalau misalkan dilihat polanya, apakah nanti dia akan seperti ini, apakah naik seperti itu, kita lihat karena ini ada rejection. Untuk support sekarang ya di nilai sekarang 1000 di 115, resistan candle ada di 120, kemudian 125, dan berikutnya ada di 128. Baik teman-teman, Indo Tambang Raya berikutnya. Ini saham batubara yang paling bagus menurut saya. Namun demikian hari ini belum berhasil masuk ke uptrend price channel. Belum berhasil masuk ke uptrend price channelnya ya. Dia udah sekitar 3 hari belum berhasil masuk lagi. Untuk support dia ada di 16.770, resistan caranya ada di 17.500. PTBA juga demikian, dia ada penguatan nih teman-teman. Penguatan saat ini supportnya ada di 2310. Resistan ada di 2380. Adaro juga ada penguatan ya hari ini. Cuman Adaro ini kalau teman-teman lihat, kalau saya lihat belum ada pola yang jelas ya. Polanya masih, sebenarnya polanya masih sideways ini. Polanya kalau teman-teman lihat naik, turun, naik ya. Seperti itu terus. High-nya juga udah dites berapa kali namun tidak berhasil tembusnya seperti itu. Untuk Adaro untuk supportnya dia ada di 1330, resistan di 1385. Oke, kita akan lanjutkan. BBAI teman-teman, nih ada percobaan penguatan dalam tren turun ini. Dia saat ini sudah berhasil ngetes ke 23,6 retracement. Apakah besok akan lanjut? Perhatikan di 2296. Untuk supportnya dia ada di 2083. Oke teman-teman, saham BRIS, saham lama yang sudah nggak saya milikin lagi. Apakah besok akan ada rejection? Hari ini kelihatan ada rejection. Dalam tren naik ini terkoreksi sampai 78,6, yaitu di 2000-an. Apakah di nilai 2000-an ini, titik psikologis ini bisa menjadi support psikologis yang kuat? Untuk support ada di dia sekitar 2000, resistan pertama ada di maksud saya ada di 2040. Sekarang ini maksudnya bukan 2040, 2160. Agro juga demikian teman-teman. Kalau kita lihat nih koreksinya baru sampai 38. Karena kemarin mantul, apabila di hari ini closingnya dia tidak kuat di 38. Jadi ada kemungkinan dia terkoreksi ke 1600. Ya kita tunggu aja apakah akan benar menuju situ. Kenapa? Karena bisa jadi di 50 dia udah dicegat oleh ini, ada demand di sini ya, yang mungkin ini akan menjadi penahan penurunan agro lebih lanjut. Baik teman-teman, demikian dari saya Surya MS Trade and Investment membahas sekitar 32 saham pilihan.